Kisah dimulai ketika Kurama lahir di bumi seperti para manusia yang lainnya. Kurama terlahir di bumi tetapi bukan dari rahim seorang induk, melainkan dari pecahan Jubi atau dari patung Gedamazo yang dipecahkan menjadi 9 biju. Kurama dibentuk Hagoromo memiliki cakra terbesar dari 9 biju yang lainnya. Sebelum Hagoromo mati, Hagoromo lantas berkata kepada 9 biju, walaupun nantinya mereka akan berpisah, mereka tetaplah saudara dari satu wadah Jubi yang tak akan pernah terpisahkan. Suatu saat nanti, mereka akan berkumpul kembali. Dan pada saat itu juga, mereka akan memiliki nama-nama yang sangatlah unik. Dan juga bentuk tubuh mereka akan berubah dan berkembang dari bentuk sebelum yang lainnya. Berbeda halnya, yaitu ketika saat mereka di dalam tubuh Hagoromo, mereka semua akan diarahkan kepada jalan yang benar. Dan juga Hagoromo lantas seketika itu pun berharap mereka bisa mengerti arti sebuah kekuatan yang sebenarnya. Dan sejak saat itu, Kurama biju lainnya lantas keluar dari tubuh Hagoromo dan sudah tinggal di tempat yang berbeda-beda. Hagoromo sudah menyiapkan kuil, yaitu sejak ia melakukan perjalanan penebusan dosa bersama murid-muridnya. Jadi para biju ini bisa tinggal dengan layaknya di sana. Tetapi karena kematian Hagoromo sedang berada di era medan peperangan dan kekacauan, akhirnya para biju ini tidak bisa hidup dengan tenang setelah Indra memutuskan keturunan Ashura tidak bisa hidup dengan damai. Ia pun memerintahkan seluruh keturunannya untuk mencari segala kekuatan supaya dapat mengalahkan Ashura dan juga tetap mewujudkan keinginannya, yaitu memerintahkan dunia dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dari sinilah setiap kali reinkarnasi Indra dan juga Ashura muncul, para biju selalu dimanfaatkan untuk kepentingan perang mereka karena sudah terlalu sering diperalat manusia, yaitu selama ratusan tahun lamanya. Akhirnya para biju ini menyimpan dendam yang amat dalam dengan manusia tersebut, terutama yang sangat membenci manusia adalah Kurama sendiri. Di tanah api, perebutan Kurama selalu sontak terjadi, dan yang terlihat memanfaatkan Kurama adalah Uchiha Madara. Madara pernah mengendalikan Kurama dengan mata saringannya untuk melawan Hashirama. Tetapi ketika itu, Hashirama berhasil mengalahkan Madara dan juga berhasil merebut Kyuubi dari Madara tersebut. Walaupun Hashirama merupakan reinkarnasi dari Ashura, Hashirama tetaplah seorang shinobi yang tak mengetahui kalau Kyuubi ini hanyalah biju yang sakit hati kepada sosok manusia. Hashirama yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Kyuubi tersebut, tak akan membiarkan Kyuubi ini menjadi bebas. Hashirama mulai menjagal Kyuubi ke dalam tubuh istrinya, yaitu yang bernama Uzumaki Mito. Hal ini ia lakukan demi menjaga kekuatan dan juga keseimbangan antar desa, terutama Konoha. Sejak saat itulah, Kurama bertemu dengan Mito Uzumaki yang menjadi Jinchuriki pertamanya. Mito berkata kepada Kurama, ketika Kurama mencoba mendasak kekuatannya kepada tubuh Mito, Mito merasakan bahwa cakra besar ini, yaitu mewakili kebencian yang begitu besar. Jadi, Mito meminta Kurama untuk tetap diam di dalam tubuhnya. Ketika Mito mulai tua, dan lemah Konoha mencari calon Jinchuriki baru untuk Kurama. Dan sontak pada akhirnya, dipilihlah Kushina Uzumaki yang memiliki cakra murni dari klan Uzumaki. Mito menyampaikan pesan terakhirnya kepada Kushina, agar ia bisa hidup layak walaupun ia adalah seorang Jinchuriki. Pesan itu adalah, dia harus mengisi lubang di hatinya dengan sebuah cinta. Lalu ketika Kushina bertemu dengan Minato Kushina, baru sadarlah dia tidak peduli dengan cemoohan orang di sekitarnya sejak ada Minato di sampingnya. Bagi Kushina, cukup dengan Minato di hatinya, rasanya dirinya itu mampu menjadi seorang Jinchuriki yang mampu untuk mengendalikan biju yang berada di dalam tubuhnya, sehingga ia tidak mudah terpengaruh dengan kekuatan Kyuubi yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Kushina juga pernah berbicara langsung dengan Kurama, yaitu ketika ia masih seorang Jinchuriki. Ini adalah kesialan yang terjadi antara dia dan juga Kurama. Kurama mungkin di sini yaitu untuk menjaga keseimbangan dunia agar tetap terjaga, dan Kushina malah di sini bertugas yaitu untuk mengawasi Kurama. Kata-kata dari Kushina ini sontak membuat Kurama semakin membenci manusia, karena yang mereka tahu Kurama adalah sosok monster yang menginginkan kehancuran. Padahal sebenarnya Kurama tak berniat seperti itu. Dia hanya membenci manusia karena manusia tak sebaik Hagoromo yang telah melahirkan dirinya. Dan kebencian Kurama masih terus berlanjut sampai saat dirinya disegel dalam Jinchuriki selanjutnya, yaitu adalah Uzumaki Naruto. Kurama disegel ke dalam tubuh Naruto, yaitu menggunakan segel Hakifuin. Segel ini bertujuan langsung agar kekuatan Kyuubi suatu saat nanti bisa digunakan Naruto. Tetapi Kurama memiliki sebuah rencana lain, yaitu agar ia bisa menguasai tubuh Naruto sepenuhnya dan akan keluar dari tubuh Naruto suatu saat nanti. Ia lantas mengatakan jika dirinya terus mengalirkan cakranya kepada Naruto, yaitu suatu saat nanti pasti akan ada celah di mana ia akan menguasai seluruh tubuh Naruto. Kurama terus bersabar menunggu hal itu terjadi. Ia mulai mengalirkan cakranya sedikit demi sedikit, yaitu ketika Naruto mempelajari teknik Tajugege Bunshin no Jutsu. Dan cakra Kurama benar-benar sukses dimanfaatkan oleh Naruto, yaitu ketika Naruto melawan Haku. Tetapi Naruto selama ini tidak menyadari akan kekuatan Kurama ini. Dia lantas menggunakan kekuatan Kurama tanpa ia sadari, dan setelah pada akhirnya Kurama lantas mengerti. Kekuatan Kurama itu hanya dapat digunakan saat Naruto dalam suatu bahaya, dan ketika kebencian mulai merasuki suatu pikirannya.
Setelah itu, Kurama berencana untuk membuat Naruto menjadi sadar, yaitu akan dirinya yang ada di dalam Naruto. Dan sontak pada akhirnya, Naruto benar-benar bertemu dengan Kurama ketika Jiraiya menguji kekuatan Kurama yang berada di dalam tubuh Naruto. Kurama sengaja memberikan segala kekuatannya kepada Naruto, yaitu agar Naruto bisa terus menggunakan segala kekuatannya sehingga pada suatu hari nanti, Sage Hakefuin yang menjaga Kurama ini bisa sontak melemah dan Kurama bisa bebas dari tubuh Naruto dengan cepat. Saat Naruto menyelamatkan Gaara dari serangan Deidara, Naruto sangat marah ketika Deidara membuat Gaara pingsan oleh Akatsuki. Kebencian yang ada pada dalam hati Naruto semakin dirasuki oleh Kurama, sehingga Naruto menjadi sangatlah ganas dan tak bisa mengontrol dirinya dengan sangatlah baik. Bahkan, temannya pun itu bisa dia bunuh tanpa ia menyadarinya. Akan tetapi saat itu, kekasih berhasil menahan kekuatan Kurama dengan kata segala pemberian Jiraiya. Kemudian, Kurama mulai bersabar, yaitu untuk mencari celah lagi agar ia bisa menguasai tubuh Naruto sepenuhnya. Kejadian-kejadian lainnya ketika Kurama itu hampir menguasai Naruto sepenuhnya, yaitu ketika melawan Orochimaru dan juga Pain. Saat melawan Pain, itu adalah kesempatan yang sangat langka sekali yang bisa Kurama manfaatkan mengambil alih tubuh Naruto. Tapi tidak disangka, Cakra Minato masih tertinggal di segel Hakefuin ini, dan sontak pada akhirnya, segel Hakefuin ini diperbaiki oleh almarhum Minato. Setelah itu, Kurama lantas menanti kembali momen yang sangat tepat agar dirinya benar-benar bebas. Ketika Naruto menandatangani perjanjian untuk kunci pembuka segel, yaitu yang bernama Hakefuin, Kurama sangat senang sekali karena pada akhirnya ia bisa semakin dekat dengan kebebasannya. Tetapi ketika Naruto ingin merebut segala kekuatan Kyuubi, yaitu dengan membuka segel Hakefuin, Kurama lantas tak menyangka kalau Naruto memiliki segala kekuatan yang sangatlah luar biasa. Dan sontak pada akhirnya, Naruto lantas berhasil mengambil segala kekuatan Kurama dan juga masuk ke dalam mode biju yang lainnya. Ketika Perang Dunia Shinobi yang keempat telah dimulai, Kurama sempat menguji tekad kuat Naruto. Ia mengatakan ketika Naruto mengalahkan musuh-musuhnya di medan suatu peperangan, maka kebencian musuhnya tak akan pernah hilang. Dan apakah Naruto mau menerima kebencian Naruto itu sendirian? Tentunya, Naruto dengan tatapan tajamnya seketika itu pun lantas berkata, "Janganlah selalu meremehkanku." Lalu Kurama membalas bahwa Naruto terlalu naif. Naruto selalu berpikir bahwa dirinya bisa menghapus kebencian dari setiap orang. Dan Naruto berkata kepada Kurama, jika seseorang kehilangan kepercayaan pada dirinya, maka orang itu akan berakhir. Dan Naruto juga berkata, mungkin suatu hari nanti dia akan menghilang dari kebencian dalam diri Kurama. Dan saat-saat kebencian Kurama menghilang adalah saat Naruto bertemu dengan Songaku dan mengetahui nama biju yang berada dalam tubuhnya. Dari Naruto kecil sampai Perang Dunia Shinobi yang keempat dimulai, Naruto tak pernah tahu nama bijunya yang berada di dalam tubuhnya. Ia hanyalah mengenal julukannya, yaitu hanyalah seorang Kyuubi. Setelah mengetahui namanya dari Songaku, Naruto jadi ingin semakin dekat dengan Kurama. Ia ingin seperti Killer Bee dan juga Hashibi yang menjadi teman baik. Melihat ketulusan hati dari Naruto demi menyelamatkan para biju, akhirnya Kurama mengingat kembali, yaitu saat orang-orang meremehkan impian Naruto, Kurama takkan pernah lupa, yaitu dengan apa yang sudah dialami oleh Naruto selama ini. Warga desa Konoha yang selalu menjauhi dirinya, Neji yang menganggap bahwa Naruto itu tak pantas menjadi seorang Hokage. Tsunade yang mengatakan bahwa impian Naruto itu adalah sesuatu yang sangatlah berlebihan. Dan Kabuto mengatakan anak kecil seperti Naruto itu memang akan selalu merengek dengan impian yang tak mungkin terwujud. Semua itu sudah pernah dialami Naruto, akan tetapi Naruto tak mudah menyerah. Ia selalu membuktikannya bahwa tekadnya itu benar-benar kuat. Ia berkata sebelum ia menjadi seorang Hokage, ia tak akan pernah mati dengan sangatlah mudah. Dan ketika Nagato lantas mengatakan selama mereka hidup di dunia terkutuk ini, kedamaian itu takkan pernah ada. Naruto membalaskan perkataan Nagato dengan lantang. Ia berkata, jadi bagaimana jika aku menghancurkan kutukan itu? Jika kedamaian itu memang ada, aku akan meraihnya. Dan aku tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Untuk mendapatkannya, dengan setiap kata-kata Naruto yang diucapkan langsung sepanjang hidupnya, Kurama lantas selalu mengingat. Itulah saat Naruto diterima langsung oleh semua warga desa Konoha. Kurama sontak menjadi semakin yakin, yaitu atas apa yang diperjuangkan Naruto pasti akan berwujud. Dan saat Naruto berhasil membebaskan Songaku, Kurama jadi percaya, yaitu apa yang diucapkan Naruto saat Naruto sudah tak memiliki cakra lagi. Kurama akhirnya menawarkan Naruto untuk meminjamkan kekuatannya tersebut. Dan inilah saat-saat paling epik di anime Naruto, di mana Naruto akhirnya benar-benar menjadi Jinchuriki sempurna yang memiliki kekuatan biju ekor 9 sepenuhnya. Kurama akhirnya bersahabat baik dengan Naruto dan lantas menganggap bahwa Naruto itu sebagai pengganti Hagoromo sang Rikudo Sennin.